money. Buy money. Money meet. 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 Money. Buy money. Money. Everybody know why. It's time to make the money, so we gotta move. Buy money. New money. Buy money. Well, jos, gandos, kotos, yes, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabatku? Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Para penambang petir dimanapun berada, semoga semuanya juga diberi kekuatan menghadapi mental yang sebenarnya menjadi seorang juara, menjadi seorang pemenang. Di video kali ini kita akan membahas tentang penciptaan nilai Pi dan likuiditas yang kuat. Kenapa Pi bisa mencapai nilai konsensus global value 314.159 US dollar. Analisa ini tentunya didukung oleh beberapa informasi yang terkait adanya data-data seperti tentang Pi Nexus Autonomous Banking, tentang Pi Crypto Connect, tentang yang lain sebagainya yang mendukung Pi menjadi mata uang global. Seperti Airdrop yang akan menstabilkan konstan Pi, tentunya ini juga berperan dalam jaringan proyek Pi Network. Sahabat, di video kali ini kita akan membahas tentang Pi Network lagi, yaitu analisis prediktif tentang peningkatan rasio agunan pada platform keuangan tingkat komunitas di Pi Network, memperkuat ekosistem keuangan di jaringan Pi, respon strategis terhadap volatilitas pasar eksternal, menjamin masa depan ekonomi Pi, peran peningkatan rasio agunan dalam perubahan pasar global. Sahabat, gambaran umum dan isu-isu utama. Rasio agunan untuk platform keuangan Pi Network yaitu Supernode, Pi Crypto Connect, dan Pi Nexus Autonomous Banking dan lain sebagainya telah meningkat dari awal 1,5 menjadi 3,0, kemudian menjadi 5,0 dan maksimum 10. Peningkatan ini menunjukkan bahwa seiring semakin dekatnya peluncuran mainnet terbuka Pi Network yang terjadi besok pada tanggal 20 Februari 2025, indikator negatif di pasar aset eksternal, baik pasar keuangan tradisional maupun pasar mata uang kripto, tercermin dalam strategi ekonomi di Pi Network. Khususnya, rasio agunan maksimum sebesar 10 untuk Pi Supernode menyiratkan untuk memperkuat stabilitas keuangan dalam ekosistem Pi sambil menjaga nilai aset Pi. Analisis ini mengkaji implikasi ekonomi, tren pasar, dan strategi yang diharapkan untuk Pi Network sebelum dan sesudah peluncuran mainnet terbuka. Jadi sahabat, kita bahas lagi tentang pentingnya peningkatan rasio agunan. Yang pertama, pasar keuangan tradisional atau saham obligasi, kebijakan moneter Federal Reserve Amerika Serikat dengan suku bunga tinggi yang terus-menerus mengurangi likuiditas. Yang kedua, perlambatan ekonomi global. Potensi resesi telah muncul sejak akhir tahun 2024. Meningkatnya volatilitas pasar saham, indeks utama seperti S&P 500 dan Nasdaq mengalami fluktuasi, mendorong investor beralih ke aset yang lebih aman. Ketidakstabilan pasar mata uang kripto di Bitcoin dan altcoin, BTC dan ETH mengalami lonjakan jangka pendek. Ingat sahabat, lonjakan jangka pendek, tetapi memasuki fase koreksi dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari volatilitas ETF Bitcoin, sementara arus masuk institusional awal meningkatkan harga BTC, arus keluar modal berikutnya menyebabkan peningkatan volatilitas. Kemudian hilangnya kepercayaan pada bursa terpusat seperti CEX dan DeFi, tantangan regulasi dan runtuhnya beberapa proyek besar telah memperdalam ketidakpastian di ruang kripto. Sahabat, posisi Pi Network terhadap pasar keuangan eksternal memperkuat independensi dari sistem keuangan yang ada. Pi Network mengembangkan ekosistem keuangan yang sepenuhnya digerakkan oleh komunitas. Ketika ketidakstabilan pasar eksternal meningkat, langkah-langkah keamanan aset internal Pi Network menjadi krusial, yaitu peningkatan rasio agunan menandakan upaya untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Yang ketiga, analisis inti peningkatan dari rasio agunan.
Keputusan untuk meningkatkan rasio agunan secara signifikan dalam keuangan Pinebot menunjukkan pertimbangan strategis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat stabilitas keuangan internal. Mengingat ketidakstabilan di pasar keuangan tradisional dan mata uang kripto, Pinebot memprioritaskan kemandirian dan ketahanan finansial. Rasio agunan yang lebih tinggi mengurangi resiko likuiditas dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Sebagai jaringan keuangan berbasis komunitas, menjaga kepercayaan pada sistem keuangan internal merupakan prioritas utama dari misi Pinebot. Pembatasan arus masuk aset eksternal dan perlindungan aset internal meningkatkan rasio agunan, membatasi masuknya aset eksternal seperti mata uang kripto tradisional dan mata uang fiat, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dalam PAI. Mengingat volatilitas pasar mata uang kripto yang ada, investor eksternal mungkin mencari peluang keuntungan jangka pendek, tetapi persyaratan agunan yang lebih tinggi menghalangi modal spekulatif yang memastikan fokus ekonomi jangka panjang. Pinebot tidak seperti mata uang kripto tradisional yang lainnya yang sangat bergantung pada spekulasi. Pinebot mengikuti model jangka panjang berdasarkan nilai konsensus global, yaitu GCP sebesar 314.159 US dollar per koin. Saya ulangi lagi, 314.159 US dollar per koin. Fakta bahwa rasio agunan Pi Supernode dinaikkan menjadi 10 menandakan langkah strategis untuk mempertahankan nilai jaringan dan meningkatkan keamanan. Setelah stabilitas jaringan terjamin sepenuhnya, adopsi komersial global dan perluasan layanan keuangan dapat dipercepat. Ini harus benar-benar diperhatikan, sahabat. Potensi penyesuaian rasio agunan pasca mainnet. Jika pasar eksternal stabil, Pinebot dapat menurunkan rasio agunan lagi. Sebaliknya, jika ketidakstabilan keuangan berlanjut, penyesuaian tambahan atau kebijakan keuangan yang lebih ketat dapat diperkenalkan. Kemudian, membangun kemandirian ekonomi. Ya, ini sangat penting juga, sahabat. Membangun kemandirian ekonomi dengan mengamankan kemandirian finansial. Pinebot dapat beroperasi tanpa terpengaruh oleh fluktuasi pasar tradisional. Seiring bertumbuhnya aktivitas ekonomi on-chain, rasio agunan kemungkinan akan stabil. Perluasan kemitraan bisnis dan komersial setelah infrastruktur keuangan yang stabil terbentuk. Lebih banyak bisnis yang mengintegrasikan Pi ke dalam sistem pembayaran dan pinjaman mereka. Ini akan semakin memperkuat Pi sebagai mata uang global dan jaringan keuangan. Mari kita berikan kesimpulan tentang komprehensif ini. Peningkatan rasio agunan Pinebot bukan sekedar perubahan kebijakan internal, tetapi respon strategis terhadap ketidakstabilan pasar eksternal. Sekali lagi, ketidakstabilan pasar eksternal. Ketika pasar keuangan tradisional dan mata uang kripto menghadapi ketidakpastian, Pinebot memperkuat posisinya sebagai ekosistem keuangan independen. Setelah peluncuran mainnet terbuka, rasio agunan dapat disesuaikan berdasarkan aktivitas ekonomi, membuka jalan bagi jaringan keuangan yang lebih stabil dan terukur. Pada dasarnya, penguatan platform keuangan Pinebot merupakan langkah penting menuju pencapaian kemandirian dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Jadi sudah jelas, sahabat, Pi ini akan menstabilkan ekonomi dunia dalam jangka panjang karena dia memiliki finansial sendiri, kemandirian finansial sendiri, tidak seperti mata uang fiat dan mata uang kripto tradisional lainnya. Jadi begini, sahabat, Pinebot ini sedang mempersiapkan open mainnetnya dan hubungannya dengan sistem keuangan global menjadi semakin jelas. Yang pertama, jaringan Pi terintegrasi dengan blockchain Stellar yang menunjukkan kemungkinan reservasi likuiditas skala besar, yaitu reservasi likuiditas yang telah diatur sebelumnya secara rahasia. Ingat, likuiditas skala besar yang sangat rahasia di blockchain Stellar. Oke. Yang kedua, jaringan perbankan otonom Pi Nexus tampaknya merupakan project yang dirancang untuk mempercepat open mainnet dengan berintegrasi dengan bank dan lembaga global. Kemudian yang ketiga, peluncuran open mainnet, arus masuk modal besar-besaran melalui jaringan Stellar
kemungkinan besar akan terjadi dan pertukaran mungkin dibatasi untuk hanya memproses konversi pada harga yang disepakati atau nilai global consensus value. Jadi sahabat, untuk analisis struktur pasokan likuiditas P-Network, dampak lelang panggilan dalam komunitas dan pendekatan strategis yang harus diambil komunitas untuk bergerak maju. Ini adalah beberapa kemungkinan reservasi likuiditas koin Pi yang telah diatur sebelumnya. Yang pertama, struktur pasokan likuiditas berbasis jaringan Stellar. P-Network ini lebih dari sekedar proyek sahabatku ya. Lebih dari sekedar proyek mata uang kripto. Ia memiliki potensi untuk berfungsi sebagai jaringan ekonomi terdesentralisasi baru yang terintegrasi dengan sistem keuangan global. Jadi Pi blockchain terhubung ke jaringan Stellar yang dapat berfungsi sebagai infrastruktur inti untuk pasokan likuiditas berskala besar melalui lembaga keuangan. Lalu sahabat, jaringan Stellar ini menghubungkan sistem keuangan tradisional dengan pasar mata uang kripto dan memiliki kolaborasi yang kuat dengan lembaga keuangan internasional. Jadi selama persiapan open mainnet, reservasi likuiditas yang telah diatur sebelumnya pada jaringan Stellar mungkin telah dilaksanakan secara rahasia. Rahasiaku yuk, kalian tidak dikabarinya. Jadi sangat mungkin bahwa lembaga dan mitra global telah memesan likuiditas untuk Picoin sebelumnya, yang dapat memicu arus masuk modal besar-besaran ke P-Network setelah peluncuran open mainnet. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi nilai GCP ini. Artinya nilai GCP yang banyak dihina, dicaci maki, diolok-olok tentang keheluannya bisa saja terjadi. Berdoalah. Jadi kita ambil kesimpulan sahabatku. Ada kemungkinan kuat bahwa reservasi likuiditas Bitcoin dilakukan secara diam-diam di jaringan Stellar. Dan investasi institusional atau keterlibatan lembaga keuangan akan menjadi jelas setelah open mainnet. Nanti kalian semua akan tahu tentang betapa hebatnya project P-Network ini. Dan tentunya kalian yang menyepelekan karya-karya dari Kosasi, kalian adalah salah besar. Karena peran jaringan perbankan otonom P-Nexus, jaringan perbankan otonom P-Nexus dianalisis sebagai proyek yang dirancang untuk mempercepat P-Network open mainnet. Oke, gambarannya seperti ini sahabatku ya. Stellar berfungsi sebagai jembatan antara bank global ya, dan sistem pembayaran berpotensi menggantikan SWIFT. SWIFT adalah pengiriman pesan tingkat lembaga keuangan internasional yang kemungkinan nantinya akan diganti dengan ISO 20022. Jadi jaringan perbankan otonom P-Nexus ini kemungkinan terintegrasi dengan Stellar. Ya, begitu ya. Membuat Bitcoin lebih kompatibel dengan sistem keuangan global. Daripada sekedar meluncurkan mata uang kripto, open mainnet milik P-Network dapat menjadi bagian dari persiapan yang lebih besar untuk terintegrasi dengan sektor keuangan dunia global. Baik sahabatku, di sini ada titik berat yang perlu kita bahas lagi tentang bank global dan Pi. Tujuan proyek P-Nexus tampaknya adalah terciptanya jaringan keuangan terdesentralisasi yang terhubung dengan sistem perbankan tradisional. Jadi, Bitcoin dapat dihubungkan dengan mata uang fiat dan aset agunan. Dan reservasi likuiditas mungkin telah diatur sebelumnya melalui jaringan Stellar. Jadi kita tarik kesimpulan, P-Nexus Autonomous Banking Network kemungkinan merupakan jaringan keuangan terdesentralisasi yang terhubung ke lembaga perbankan global, mempercepat open network dari project P-Network yang sebelumnya mungkin diperkirakan, bahkan saya sendiri memperkirakan 14 Maret 2025 ternyata lebih dipercepat karena akan ada P-Nexus Autonomous Banking ini sudah benar-benar sukses diuji coba. Kemudian tentang pasokan likuiditas mainnet pasca pembukaan atau open network dan peran bursa. Setelah open network, open mainnet ini ya, arus masuk modal itu mungkin besar.
melalui jaringan Stellar yang sangat-sangat mungkin bisa terjadi. Yang pertama, yaitu langkah pertama, bank dan lembaga global mungkin telah mengatur reservasi likuiditas untuk Bitcoin di jaringan Stellar. Kemudian yang kedua, setelah open mainnet, arus masuk modal besar-besaran seperti US dollar dan aset agunan lainnya dapat memasuki jaringan Pi. Kemudian langkah yang ketiga, melalui jaringan perbankan otonom P-Nexus, Bitcoin dapat terhubung langsung dengan sistem keuangan global. Kemudian langkah yang keempat, akibat dari semua ini harga yang disepakati Pi Global Consensus Value akan dipertahankan dan pertukaran kemungkinan akan terbatas untuk memproses konversi pada tingkat ini. Jadi kita ambil kesimpulan sahabatku, pasokan likuiditas skala besar melalui jaringan Stellar diharapkan dapat menstabilkan harga yang disepakati di jaringan Pi. Seperti kalian gembar-gemburkan, kalian kampanyekan GCV Global Consensus Value 314.159 yang membuat para penyihir sentet sirai dan membatasi pertukaran ke fungsi konversi sederhana. Jadi akan ada pembatasan konversi pada saat jaringan terbuka nanti. Seiring berkembangnya waktu, kita nantikan pada tanggal 20 yang membuat jantung Anda berdetak kencang. Pokoknya jos, gandos, kotos-kotos, yes you. Oke sahabat, tetap semangat dan well. Jos, gandos, kotos-kotos, yes you. Ini ada kesalahpahaman tentang beberapa pelopor di komunitas Pi itu sendiri. Secara keliru sekali mereka percaya bahwa lelang panggilan yang dilakukan oleh bursa menentukan nilai Pi dan mendorong partisipasi. Itu salah. Namun, analisis kode yang diungkapkan dan arsitektur sistem menunjukkan bahwa bursa tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga Pi. Pi adalah mata uang independen dan Pi adalah mata uang global. Hal ini dikendalikan oleh algoritma jaringan internal. Bursa hanya berfungsi sebagai penyedia likuiditas dan fasilitator konversi. Mereka tidak dapat mengubah GCV. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak akan bisa merubah GCV. Jadi begini sahabatku ya, untuk lelang panggilan dalam komunitas tidak menentukan nilai Pi yang sebenarnya. Saya katakan lebih gamblangnya lagi, Pi AOU atau yang diperdagangkan bursa-bursa sebelum open network itu tidak menentukan nilai Pi yang sebenarnya. Lelang tersebut hanya mencerminkan fluktuasi harga sementara dalam lingkungan perdagangan yang terbatas atau masih dalam firewall dan batas-batas dinding pembatas yang sudah diterapkan core team tentang aturan-aturannya sebelum jaringan dibuka. Well, jos, gandos, kotos-kotos, yes you. Jadi tanggapan strategis dan kita ambil kesimpulan sahabatku. Jaringan Pi terintegrasi dengan jaringan Stellar dan lembaga atau pemerintah global mungkin telah mengatur reservasi likuiditas sebelumnya. Jaringan perbankan otonom P-Nexus kemungkinan dirancang untuk mempercepat open mainnet jaringan Pi dan mengintegrasinya dengan sektor keuangan. Setelah open mainnet atau open network, pertukaran kemungkinan akan dibatasi untuk memproses konversi pada harga yang disepakati, yaitu Global Consensus Value 314.159 US dollar. Kemudian komunitas Pi seharusnya tidak berfokus pada fluktuasi harga. Pertukaran hanya jangka pendek, tetapi sebaiknya melihat pada integrasi keuangan jaringan Pi yang lebih luas. Karena ingat sahabat, Pi diciptakan sebagai uang, sebagai pembayaran sehari-hari di masyarakat. Kalau nilainya fluktuatif, ya tentunya fase barter yang selama 3 tahun kalian gembar-gembor kalian lakukan di negara manapun juga, walaupun ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang transparan, ada yang membangun mall, ada yang membangun toko dan lain sebagainya. Itulah gunanya untuk penciptaan nilai nyata asli Pi. Pi adalah uang global. Kalau fluktuatif berarti kita kembali lagi ke zaman dahulu, kripto tradisional, dan nanti bakul-bakul atau pedagang-pedagang itu mumet sirai. Hari ini dia membeli cabai kula aneh harga sekian 0,00 sekian Pi. Besok Pi anjlok
tentunya pusing, dia akan rugi menjual cabenya tadi. Makanya gagal sebagai uang global atau mata uang kripto yang digunakan sehari-hari. Understand you? Well, jos gandos kotos, yes you. Sahabat, sekian dulu video dari saya tentang pemahaman bagaimana tentang likuiditas Pi Network ini tercipta nilai GCP tersebut, yang bisa dikatakan bukan halusinasi, tetapi ini adalah revolusi uang. Pi bukan sekedar mata uang kripto biasa, ia berevolusi menjadi bagian sistem keuangan yang terintegrasi secara global. Setelah open mainnet, skala sebenarnya akan terungkap, pembuktian sebenarnya akan terungkap. Apakah GCP halu atau tidak? Anda yang akan mengetahuinya. Kita sama-sama ketahui. Kalau GCP gagal berarti Nicholas pakai rok atau onder atau dia pakai BH, menjadi wanita yang kelontang-kelantung saja. Tetapi saya pikir profesor berkelas internasional dan pencipta yang digambar-gambarkan sebagai pencipta Bitcoin, diisukan sebagai Satoshi Nakamoto, dan tentunya dia memiliki banyak BTC. Tidak mungkin dia pakai rok dan onder BH. Terima kasih video ini, semoga bermanfaat. Ini hanyalah sebuah analisa yang menurut saya supaya teman-teman tetap semangat, dan kita tunggu hasil besok tentang revolusi money yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye.